di Skypok Horror. Kali ini saya Ci Olive akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast Skypok Horror. Tanpa berlama-lama lagi, seperti biasanya siapkan posisi terbaik kalian dan jangan lupa siapkan cemilan dan minuman untuk menemani kalian. Saya Ci Olive akan memulai cerita ini untuk kalian semua. Kamu yang memulai, Di. Sekarang senang kamu duduk di atas mayat istri dan anak-anakmu. Kamu rela tukar nyawa dengan setan? Hatinya busuk. Hanya karena harta, orang ini mau melakukan tukar nyawa keluarganya dengan iblis. Ini adalah cerita dari bapak. Saat lelaki bersama temannya, tapi temannya ini malah memilih jalan yang salah. Tergoda dengan nafsu dan bisikan setan. Satu persatu nyawa dipersembahkan. Tukar nyawa keluarga, hingga dia duduk di atas mayat istri dan anaknya. Manusia diberi pikiran untuk bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi nafsu membuat semuanya berubah. Pesugihan sebagai jalan pintas kerap menjadi pilihan. Perjanjian darah yang mengikat membuat nyawa yang terikat tidak bisa lolos. Dulu pernah diajak berkunjung ke sebuah petilasan di daerahnya. Mungkin lebih baik tidak saya sebutkan. Intinya, ini adalah tempat petilasan seseorang yang memang dikenal besar di Pulau Jawa. Tempatnya juga cukup terkenal. Banyak orang yang datang untuk ziarah. Dan menjadi tempat bagi mereka yang melakukan lelaki. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi dalam mencari tujuan hidup. Tempat ini setiap harinya dikunjungi orang untuk berziarah, oleh karena tempat tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, tetapi sampai keluar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Maka yang berkunjung tujuannya bermacam-macam. Para peziarah biasanya berkunjung atau bertapa pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon pada bulan Suro. Tempat ini memiliki punden berundak dan ada ritual topo bisunya. Ritual mengelilingi petilasan sebanyak 3 kali, tanpa alas kaki dan juga tanpa bicara. Tempat ini sebenarnya adalah tempat untuk menyepi, menjauh dari hingar-bingar dunia, menuju ketenangan dan pencarian petunjuk. Namun, dari tempat ini ada cerita yang membuat saya terdiam saat Bapak bercerita tentang temannya yang salah jalan saat menjalani lelaku. Nafsu menjerumuskan pada lubang hitam. Sebut saja Yadi, teman Bapak, yang sama-sama berjuang di tanah rantau. Ijazah SD membuatnya menjadi manusia yang tak dipandang oleh perusahaan dengan fasilitas baik. Pasar adalah salah satu tempat yang mau menerima mereka. Yadi dan Bapak bersama-sama berangkat untuk mencari petunjuk hidup. Tujuan mereka ke tempat penilasan itu mau bertapa dan mensucikan diri di malam 1 Suro. Mereka melakukan topo bisu, menyusuri jalan setapak di petilasan itu, malam tanpa penerangan. Katanya, biar hati yang menuntun jalanmu kemana. Tak ada cahaya, tak ada lampu. Di tengah kegelapan, hati merekalah yang membimbing langkah mereka melewati jalan setapak. Sampai akhirnya, mereka berdua menemukan jalan bercabang 2. Bapak tetap berjalan dan memilih jalan sebelah kanan. Sedangkan Yadi seperti menunggu sesuatu. Sampai akhirnya Bapak tiba di petilasan. Dia tidak bertemu lagi dengan Yadi. Baru di pagi harinya mereka berjumpa di depan gerbang petilasan.
Bapak bertanya, semalam dia kemana? Bertapa di mana? Kenapa tidak ada di petilasan, Mbak Semar? Tapi Yadi hanya diam dan pergi ke warung kopi terdekat. Yadi hanya diam sampai saat pulang. Yadi hanya berpamitan dan tidak menceritakan apapun apa yang terjadi pada dirinya malam itu. Hingga waktu berlalu beberapa bulan, Bapak mendengar kabar dari Yadi. Usahanya berubah total. Warung baksonya ramai. Bapak yang waktu itu datang disambut oleh Sita, istri dari Yadi. Dari yang terlihat, jelas kekayaan kini menyelimuti keluarga ini. Tangan Sita dihiasi cincin dan gelang emas. Pegawai Yadi jumlahnya banyak. Semua hal terlihat sempurna. Keluarga yang bahagia, usaha yang ramai, segalanya tercapai. Ramai ya Mbak warungnya sekarang? Iya Mas, lumayan bisa buat memenuhi kebutuhan dan bayar utang. Monggo loh, masuk Mas. Mas Yadi masih di dalam, saya panggilkan. Sita langsung pergi memanggil suaminya. Yadi kemudian menemui Bapak. Dengan wajah yang sumringah, dia bangga menunjukkan hasil jeripayah yang dia jalani. Nek, aku ngomong sama kamu, aku yakin kamu nolak. Gak sesuai sama kamu. Celetuk Yadi ingin membahas spiritual yang dia lakukan. Yadi dan Bapak kemudian bercerita dan tertawa. Bapak tetap bersyukur melihat temannya bahagia. Hanya saja, Bapak tahu ini adalah hanya kebahagiaan semu. Karena dalam warung itu tidak hanya manusia yang datang, tapi juga sosok-sosok penglaris. Jin-jin yang memang sudah mengikat perjanjian dengan Yadi. Yadi ini memiliki 2 orang anak, Wenti dan Agus, perempuan dan laki-laki. Beberapa kali mereka berkunjung ke rumah, kadang memberikan bingkisan yang memang dititipkan untuk Bapak dan keluarganya. Tapi herannya, saat akan dikonsumsi, bingkisan yang tadi diberi sudah tidak bisa dimakan, karena makanannya yang belum lama dikirim itu sudah basi. Makanan itu memang bukan buat kita Bu, jadi dibuang saja, ucap Bapak yang memang tahu temannya ini sudah terikat dengan ritual waktu lelaku dulu. Temannya sudah memilih jalan yang salah. Sampai pada suatu hari di tengah malam, Sita dan Yadi datang ke rumah, mengabarkan anaknya Agus mengalami sakit yang tidak wajar. Yadi menganggap kalau ini ulah dari pesaingnya. Ada yang mengirim teluh atau santet untuk menghancurkan usahanya. Yadi datang ke rumah Bapak, bermasuk minta bantuan. Akhirnya, Bapak segera memeriksa ke rumah Yadi. Jarak ruang di kota ini tidaklah jauh, karena masih termasuk kota yang kecil. Baru sampai di depan rumah Yadi, suara teriakan dari Agus sudah terdengar. Bapak dan Yadi langsung merangsek masuk, dan terlihat Agus sudah terbujur di kasurnya. Dengan selimut di badannya, tubuhnya bergetar. Seluruh tubuh Agus dingin. Bapak mencoba membacakan doa untuk menenangkan Agus. Tapi Bapak terpental hingga menabrak pintu kamar. Agus kemudian duduk di kasurnya. Matanya nanar. Dia masih menangis. Giginya bergetar. Lalu kemudian sor! Cairan merah gelap keluar dari mulutnya. Segala isi di perutnya keluar, bercampur dengan cairan merah kental. Semuanya berserakan di lantai. Yadi dan Sita yang melihat Agus seperti itu berteriak histeris. Tak mampu melihat anaknya yang bertingkah aneh seperti orang kerasukan. Sawiji, 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 selawase dadi siji. Agus kemudian mengatakan hal aneh lagi.
Setelah kejadian ganjil itu, Agus lalu terdiam. Dia kembali tidur ke kamarnya. Sita hanya menangis memeluk Wenti, sedangkan Yadi masih berdiri seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di rumahnya. Sambil terus melihat Agus dengan mulut yang terus bergerak. Sesekali Bapak mendengar kata itu disebut sawiji. Yadi terus bercerita kalau ini adalah santet yang dikirimkan oleh saingannya yang tidak suka pada apa yang sudah diraihnya. Warung yang ramai, penghasilan yang besar, membuat orang-orang iri pada Yadi. Setidaknya itulah yang dikatakannya, tapi tidak dengan Bapak. Dia tahu apa yang sebenarnya yang terjadi pada temannya ini. Salah, ucap Bapak pelan. Yadi hanya terdiam mendengar ucapan Bapak yang memotong ceritanya. Maksudmu apa toh? Maksudmu apa sing tak lakoni iki salah? Apa yang aku lakukan buat keluargaku salah? Yadi kini mengarahkan pandangannya pada Bapak. Dudu santet, dudu telur, dudu pelet, tapi iki perkara ngepet. Bapak melihat Agus yang masih terbaring di kasurnya. Aku nggak ngepet, aku nggak pesugihan, aku ngalap berkah. Yadi bersikukuh. Bapak hanya menggeleng pelan. Bapak mencoba memberi arahan kepada Yadi. Sering-sering ngaji, menyebut nama ilahi, karena perlindungan besar hanya miliknya. Bapak kemudian pamit bergegas pulang. Sudah ada di 1/3 malam, sebentar lagi pagi datang menjelang. Bapak pulang dengan rasa khawatir terhadap temannya. Cerita apa yang sedang dimainkan? Hatinya gusar. Hingga keesokan harinya, terdengar kabar Agus sudah berpulang. Mati lompat ke sumur yang berada di belakang rumahnya. Saat evakuasi, ada kejanggalan yang terjadi. Di beberapa bagian tubuh Agus, seperti ada bekas tangan yang menempel di kulitnya, berwarna merah. Malam Selasa Kliwon adalah kejadian ganjil yang menimpa Agus itu terjadi. Bapak bilang itu tepat dengan hari di mana mereka melakukan perilaku di petilasan itu. Malam Suro yang bertepatan dengan malam Selasa Kliwon. Singkat cerita, Agus sudah dimakamkan di kampung halaman, bukan di kota perantauan. Hari sudah lama berlalu sejak kematian Agus. Semua nampak baik-baik saja. Dagangan Yadi semakin laris manis. Warungnya sangat ramai. Yadi sampai bisa membangun rumah, membeli mobil yang waktu itu tidak semua orang bisa membeli. Sedangkan Bapak, ya biasa hidup dengan santainya dan sepeda yang setiap hari dia kayu. Tapi keanehan mulai dirasakan anak pertamanya Yadi, Wenti. Dia sering diajak Sita menemui Bapak. Dari sinilah akhirnya Sita cerita, jika kematian Agus ada hubungannya dengan sosok yang dipuja oleh Yadi. Sita menceritakan, jika sepulang dari lelaku itu, Yadi membawa sesuatu, benda yang bentuknya seperti taring atau kuku, berwarna putih gading. Benda inilah yang selalu ada di tengah piring kecil berwarna merah, yang diletakkan di tengah meja persembahan. Setiap Neptu Kliwon, mau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Yadi akan melakukan ritual aneh. Dia akan mandi kembang setaman di saat tengah malam. Tepat di pukul 00, selesai dengan itu, dia akan keluar dari kamar mandi menggunakan jari. Lalu duduk bersila di depan panci baksonya. Ada segenggam rambut yang dia pegang. Sebagian dia masukkan, sebagian dia makan. Lalu bunga 7 rupa yang dia makan, dan sebagian dia masukkan ke panci bakso. Setelahnya, dia akan memakan hati ayam. Sita bilang
Biasanya ayam yang ia cari adalah ayam cemani. Hatinya yang ia makan mentah-mentah. Bau dupa menyebar di ruangan. Sita pernah sengaja mengintip apa yang dilakukan suaminya. Dan saat Sita mengintip, dia melihat sosok yang disembah Yadi. Sosok laki-laki tinggi besar dengan tubuh berwarna hijau, matanya bulat lebar, giginya bertaring. Sita hampir berteriak saat pertama kali melihat sosok ini. Dia coba tahan, namun dadanya sesak. Yadi tidak pernah lagi sholat, puasa Senin Kemis. Beda dengan apa yang pernah dijalankan dengan bapak. Sita bercerita jika suaminya salah jalan. Dan Sita baru diberitahu Yadi setelah kematian Agus. Kini, yang Sita khawatirkan datang. Dia takut jika sosok yang dipuja oleh suaminya akan mengambil anaknya lagi. Wenti sudah mendapat tanda-tanda seperti itu. Sita bercerita jika Wenti sering bermimpi hal yang sama. Ia sering memimpikan Agus yang terus memanggil-manggil nama mereka, meminta bantuan karena kelelahan, dan takut akan hukuman yang diberikan oleh sosok yang menjaga yang disebut Danyang. Saat nama ini disebut, Bapak sempat kaget dengan pengakuan Sita. Karena sejatinya, Danyang adalah roh halus Wenti dungi sesuatu tempat atau wilayah seperti pohon, gunung, mata air, desa, mata angin, atau bukit. Danyang dipercaya menetap pada suatu tempat yang disebut punden. Para Danyang diyakini menerima permohonan orang yang meminta pertolongan. Imbalan yang mesti diberikan kepada Danyang adalah selamatan. Danyang merupakan roh halus yang tidak mengganggu ataupun menyakiti, melainkan Wenti dungi. Danyang sebenarnya roh para tokoh pendahulu atau leluhur sebuah desa yang sudah meninggal. Para leluhur ini adalah pendiri sebuah desa atau orang yang pertama yang membuka lahan suatu desa. Sesuai dengan tempatnya, petilasan ini sendiri mempunyai punden dan petilasannya sendiri. Masing-masing memiliki Danyang penjaganya. Tapi ini bukan Danyang yang dimaksud, melainkan jin kafir yang menyerupai Danyang, atau biasa dikenal Danyang Ireng, sosok penunggu jahat yang tujuannya menyesatkan manusia dengan menawarkan perjanjian jiwa, nyawa, keluarga yang nantinya bisa ditukar dengan kekayaan, kejayaan, segala hal tentang duniawi. Apa yang sudah dilakukan Yadi adalah menyembah Danyang yang menyesatkan dia, membawa Yadi masuk pada ritual tukar nyawa, menukarkan nyawa anak dan istrinya dengan kekayaan dan kesuksesan. Sampai saat waktunya tiba, Wenti juga mengalami gangguan yang parah. Bapak mencoba untuk membantu sampai membawa Wenti ke Wonogiri, sengaja membuat jarak agar serangan tidak intens. Efeknya langsung dirasakan Yadi. Semua hal yang berkaitan dengan dagangannya, warungnya menjadi sepi, tidak ada yang datang. Makanan gampang basi, dan yang paling parah, Yadi juga diteror sosok yang ia sembah. Wenti bakal tetap mati, Tro. Aku wes keiket perjanjian setan. Ucapan itu yang didengar Bapak dari mulut temannya. Orang ini sudah siap dengan konsekuensi yang harus dihadapinya. Gendeng kowe di, udah siap lihat satu persatu keluargamu mati? Yadi tidak menjawab pertanyaan dari Bapak. Keadaan Wenti diceritakan masih sering mengalami mimpi buruk. Tak jarang juga kesurupan. Perjanjiannya sudah diputus karena kontrak darah yang sudah terikat oleh Yadi dan keluarganya. Apa yang sudah ditelan tidak bisa dikembalikan. Entah bagaimana caranya, dan semua di luar kendali Bapak, Wenti,
dan Sita akhirnya berhasil dibawa pulang oleh Yadi. Bapak yang saat itu harus membereskan beberapa urusan terpaksa meninggalkan Wenti dan Sita di padepokan. Di saat itulah Yadi datang dan membawa keluarganya pulang. Dan benar saja, saat sampai di kota perantauan, kabar kepulangan Wenti dan Sita langsung terdengar oleh bapak dan teman-temannya. Bapak segera menyelesaikan segala urusannya dan langsung pergi ke rumah Yadi. Dan saat bapak datang ke sana, suasana rumah Yadi sudah ramai orang. Bahkan ada petugas berwajib yang datang ke rumah mewahnya. Saat bapak masuk, bapak melihat tubuh perempuan terbujur kaku di ranjang kamar. Sudah ditutup jari batik. Ya, jasad itu adalah Wenti. Dia di sebelahnya Sita berteriak histeris. Yadi cuma duduk dan menatap tajam bapak. Ojo melu-melu, ora usah ikut campur, bentak Yadi membawa bapak ke depan. Ingat Di, kamu sudah salah jalan, tobat sebelum terlambat, kata bapak. Minggat, bentak Yadi pada bapak. Bapak kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Saat bapak berbalik melihat rumah Yadi, bapak melihat banyak sekali lelembut yang keluar dari rumahnya. Di tengah barisan itu, terlihat Wenti yang sedang ditandu, dibawa menjauh dari kediamannya. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Bapak masih mencoba mencari tahu kabar dari temannya yang kini semakin menjauh. Di tahun itu, komunikasi belum sehebat sekarang. Mentok wartel yang ada di sebuah kota kecil. Setelah sekian lama tak terdengar kabar dari kawannya, tiba-tiba saja ada orang yang datang mengirimi surat untuk bapak. Saat dibuka, itu adalah pesan yang ditulis oleh Sita, yang menceritakan tentang Yadi, yang kini menjadi sosok yang pemarah. Sita sering mendapat tindakan kekerasan oleh Yadi, dan dipaksa menjalankan ritual dayang. Tujuannya satu, untuk sosok jin pesugihan yang Yadi sembah, supaya usahanya berjalan lancar. Di surat yang lain, Sita menceritakan bahwa ia dipaksa Yadi untuk memakan bunga 7 rupa, seperti memakan nasi saat malam Selasa Kliwon. Dia juga tidak boleh bertemu dengan orang lain. Sita dikurung di rumah, sedangkan Yadi bisa berdagang. Di surat itu juga bahwa dirinya sudah tidak memiliki harapan lagi dengan hidup. Sudah ditinggalkan kedua anaknya yang ternyata menjadi korban tumbal untuk keserakahan suaminya. Beberapa hari setelah mendapatkan surat dari bapak bermimpi melihat Sita sedang disiksa di sebuah bangunan yang ruangannya cukup luas. Di sana dia melihat banyak demit yang menyiksa Sita. Tak jauh dari situ ada Yadi yang sedang duduk di atas mayat kedua anaknya, Agus dan Wenti. Suasananya mencekam. Banyak sekali suara tangisan di mana-mana. Banyak orang kesakitan. Entah apa arti mimpi ini. Tapi beberapa hari setelah mimpi itu, kabar tentang kematian Wenti terdengar di kalangan orang-orang penjual pasar. Setiap 1 tahun sekali, anggota keluarga Yadi meninggal satu persatu. Dan satu kesamaan saat setiap kematiannya, Selasa Kliwon, hari di mana mereka melangkah menuju kematian. Satu persatu, hingga tiba giliran Yadi. Namun sebelum kematiannya, ada sesuatu yang terjadi pada usahanya. Kesialan seperti datang bertubi-tubi pada usaha Yadi. Makanan yang ia jual sering basi. Banyak yang mengeluh, hingga menjadi pembicaraan di pasar. Selain itu, Yadi juga pernah kena kasus bakso borak. Entah bagaimana ceritanya, Yadi mengambil jalan ini. Dia menggunakan boraks untuk campuran baksonya.
Kasus itu sempat ramai dan membuat Yadi hampir dipenjara. Usahanya semakin hari semakin sepi. Satu persatu karyawannya pergi. Kini tinggal Yadi sendiri. Demi harta, dia rela mengorbankan keluarganya. Demi harta, dia mau bersekutu dengan kematian. Hingga di tanggal 6 Juni 2010, Neptus Selasa Kliwon, Yadi ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang tamunya. Dia meninggal dengan kondisi tergantung di tengah ruang tamunya yang mewah. Barang-barang berserakan dan kotor. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya, mengakhiri garis keturunannya, mengakhiri keluarganya, mengakhiri tumbal pesugihan yang ia jalankan. Tidak ada yang abadi. Sekali terikat pada perjanjian, nyawa sewaktu-waktu bisa diambil. Ini adalah cerita yang saya dengar dari Bapak, yang menceritakan sahabatnya saat lelahku dulu. Sayang yang dipilih Yadi adalah jalan instan. Padahal pada dasarnya, manusia harus berproses mulai dari hal terkecil. Manusia itu berproses. Proses dalam setiap hidup manusia berbeda-beda. Bukan malah tergoda pada bujuk rayu setan, dan malah lebih memilih melakukan tukar nyawa keluarganya demi nafsu yang sesat. Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar podcast Skypo Horror saya bacakan. Jangan lupa untuk follow semua sosial media milik kami agar kalian dapat mendengarkan cerita horor yang akan saya ceritakan untuk kalian semua. Saya Ci Olive dari Skypo Horror, pamit undur diri. Terima kasih.